jarak, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan saya juga dengan beberapa staf itu melakukan semacam kunjungan ke beberapa Bawaslu, dan kemudian ternyata memang ada kesiapan yang cukup baik dari KPU, KPUD terutama, kemudian Bawaslu, dan juga di tingkat-tingkat TPS. Nah, dengan detik terakhir nanti tetap dipertahankan. Saya rasa begitu. Hilang ya suara saya? Ya, Pak, terputus-putus. Sudah normal. Ya kita harapkan proses pilkada ini dari tadi pagi sampai dengan nanti selesai perhitungan itu kita harapkan berjalan dengan lancar. Dan kemudian tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu dari saya. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak terkait dengan tingkat masyarakat, tingkat kebijakan dalam pesta demokrasi ini, khususnya di Kalimantan Tengah ya, Pak? Kedewasaan. Aduh, mohon maaf, suaranya putus-putus. Halo, Pak. Bisa diulang? Ya, halo, Pak. Ya, Ya, bisa mendengar? ya bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tingkat pendewasaan dalam partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah? Saya melihat bahwa apa yang terjadi hari ini ada pengulangan terhadap apa yang pernah kita lakukan dari tahun 99. Jadi kalau di era reformasi kita sudah melakukan ini pemilu, dan kemudian kalau khusus untuk pilkada itu kita sudah memulai dari tahun 2005. Jadi ada 2005, 2010, dan kemudian 2015, dan sekarang ini yang keempat kali. Jadi menurut hemat saya, rakyat kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian juga tentu kita tidak boleh lupa pembelajaran dalam arti untuk memberikan semacam pengetahuan kepada para pemilih-pemilih baru yang dari golongan-golongan anak muda seperti kalian yang milenial ini, untuk selalu berpartisipasi di dalam rangka untuk mengikuti pemilu dan pilkada ini. Karena saya memandang bahwa pemilu dan pilkada itu adalah merupakan suatu hak sepenuhnya dari yang namanya warga negara yang memang mempunyai hak untuk memilih. Dan tentunya harapan saya agar kiranya hak ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau ini tetap kita pertahankan, maka saya yakin tingkat pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat itu akan terus berkembang. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan kesempatan bagi rakyat di dalam rangka untuk memilih siapa pemimpinnya. Pemimpin yang berkompeten, pemimpin yang punya kapabilitas, pemimpin yang dapat dipercaya di dalam rangka untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Jadi upaya-upaya ini tidak boleh kita hentikan. Sayang, kalian baru mengundang saya sekarang. Semestinya sebelumnya, jadi kita untuk memberikan semangat kepada para pemilih untuk berbondong-bondong datang ke TPS gitu, ya. Iya, itu tadi luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya, kira-kira tanggapan Bapak nih mengenai dengan kedua pasangan calon 01 dan 02 kita sebutkan dalam nomor kutip. Nah, kira-kira apa harapan Bapak nanti ketika salah satu di antara mereka ini, salah satu di antara kandidat itu duduk di singgasana? Apa harapan Bapak untuk Kalteng?
kita selalu berpengharapan siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat dan kemudian dia menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati dan wakil bupati di Kota Waringin Timur, ya kita tentu harus menjunjung tinggi, karena inilah azas demokrasi. Demokrasi artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, harapan kita pada hari ini kita akan tentunya akan dapat menerima siapapun yang memang menjadi pilihan rakyat. Dan di dalam era demokrasi, siapapun yang nanti dinyatakan sebagai pemenangnya, wajib seluruh rakyat Kalimantan Tengah mendukung beliau dan selalu mendoakan kepada beliau-beliau itu untuk selalu sehat dan jangan lupa untuk kepentingan rakyat bersama. Jadi inilah yang namanya era demokrasi. Jadi kita harus mampu untuk memilah, dan kemudian pada saatnya memilih, dan sekaranglah saatnya kita memilih dengan tanpa membedakan kamu siapa, kamu dari mana, dan kamu apa. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah memilih, jangan kecewa. Karena inilah pilihan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mau protes ya silahkan, tetapi harus melalui jalur hukum. Ada satu tempat untuk bagi pihak yang ingin mengajukan keberatan, silahkan, tetapi tetap harus berdasarkan pada prosedur hukum yang berlaku. Ya kita doakan siapapun yang menjadi pemimpin, dia adalah menjadi pemimpin yang terbaik untuk Kalimantan Tengah. Karena tantangan ke depan ini luar biasa. Kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kita mengalami lagi yang namanya era revolusi industri 4.0. Kita mengalami lagi program nasional yaitu lumbung pangan yang akan dibangun di 2 kabupaten Kapuk dengan Kabupaten Tenggara Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Jadi kita sebagai sebagai provinsi penyangga harus mampu untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan ini. Dan ini bukan tugas yang mudah. Saya merasakan betul untuk memimpin suatu daerah itu tidak boleh kita bermain-main. Karena seketika kita lengah terhadap perkembangan zaman, perkembangan perekonomian, perkembangan sosial politik, berbangsa dan bernegara, kita akan tertinggal. Karena ini ibaratkannya ini kayak balapan mobil. Siapa yang paling cepat untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dan baru-baru yang lalu, tanggal 5 Oktober, DPR dan pemerintah sudah mengesahkan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu adalah undang-undang yang pada hakikatnya untuk mendorong agar terjadi kemudahan di dalam rangka berinvestasi. Jadi siapapun yang nanti menjadi kepala daerah di Kalimantan Tengah itu tidak gampang. Makanya kita harus dukung siapapun nanti yang terpilih. Karena apa? Karena kalau daerah kita tertinggal, kalau daerah kita tidak ikut di dalam era pembangunan ini, apalagi di dalam dunia pendidikan, infrastruktur kita tidak terjaga dengan baik, dunia pendidikan kita tertinggal dari daerah lain, kemudian perekonomian kita pun tidak maju dengan baik. Waduh, kita akan kembali lagi pada posisi di lantai paling bawah nanti. Sedangkan orang sudah di langit. Banyak daerah-daerah yang terus berkembang.
daerah Sulawesi sekarang berkembangnya luar biasa. Apalagi nanti mereka dekat dengan ibu kota negara kita yang ada di Kalimantan Timur itu. Karena mereka tinggal nyebrang laut saja. Saudara-saudara kita di Sulawesi sudah sampai ke ibu kota negara. Jadi kalau kita lengah, kalau Kalimantan Tengah tidak mampu menjadi daerah provinsi penyangga untuk ibu kota negara ini, maka sandang pangan itu nanti akan datangnya dari daerah lain. Belum lagi sumber daya manusianya. Apalagi nanti di ibu kota negara kan bukan hanya warga negara Indonesia. Nanti di situ ada kedutaan-kedutaan besar yang terdiri dari negara-negara sahabat. Ada beratus-ratus negara-negara sahabat yang nanti akan mendirikan kantornya, yang nanti akan berdomisili di Pulau Kalimantan ini. Nah, kita sebagai daerah penyangga tentu mempunyai tugas yang tidak ringan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Belum lagi bonus demografi. Kalian yang muda-muda ini akan bisa merasakan bonus demografi itu hanya sampai 2035. Berarti ada 15 tahun lagi kalian merasakan ini. Nah, kalau kalian lengah persaingan di dalam dunia yang bersaing ini, maka yang akan nanti menikmati itu adalah orang-orang yang memang mampu di dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian, perindustrian, termasuk diantaranya adalah sumber daya manusia. Nah, saya rasa itu tantangan. Tetapi di samping tantangan itu juga menjadi peluang, dan kita harus tangkap itu peluang. Ya, saya rasa itu. Ya, baik, terima kasih. Kepanjangan nih. Ceritanya kepanjangan ya. Iya. Pak, karena itu harapan kita sebagai pemuda juga kan mendengar dari istilahnya tokoh dari tokoh Kalteng yang memang istilahnya tidak akan terlupakan sepanjang hayat dari anak muda Kalteng. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dan pandangannya terhadap pemilu 2020. Salam sehat Bapak, semoga sehat terus di sana. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.